Biar Roh Kudus sendiri akan bekerja Tuhan, sehingga kita kami kalau di tempat ini kami boleh dihiburkan, kami boleh dikuatkan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dihiburkan, yang berkekurangan Engkau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Baik, Bapak sekalian, kita akan membahas tentang tanggung jawab lingkungan, misalnya ya. Ya, kita akan buka dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 dan Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2 akan saya bacakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak bawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh berburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Kemudian dari Pengkhotbah 1 ayat 2, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniakan Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Baik, Bapak sekalian, itu 2 ayat yang sudah kita baca. Jadi pada minggu ini kita akan berkonsentrasi bagaimana bertanggung jawab pada lingkungan kita, sekalian ya. Jadi Alkitab sudah mencatat bahwa segala sesuatu diciptakan dengan baik oleh Tuhan ya. Semua baik hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 sampai hari ke-6. Semua ciptaan Tuhan, dan hari ke-7 Tuhan menciptakan manusia. Tujuannya apa? Manusia itu diberi tugas untuk mengelola, memanfaatkan dan memelihara ya. Jadi hari ke-6 dibuat baik, hari ke-7 buat manusia gitu ya. Ada juga yang guyonan gitu ya. Ya hari ke-7 Tuhan sudah selesai, sekarang itu sisanya buatan China gitu ya. Buatan semua kan buatan China semua gitu ya. Jadi Tuhan ciptakan hari ke-7, tapi hari selanjutnya tuh barang-barang tuh diproduksi oleh China ya. Nah tetapi Bapak sekalian, seringkali yang menyebabkan kerusakan lingkungan, bencana itu apa? Adalah keserakahan gitu ya. Keserakahan, ketidakpedulian ya. Seperti ayat yang kita baca, gara-gara orang itu apa? Tadi ingin kaya gitu ya. Padahal udah kaya apa belum? Ya belum ya kan, ingin berarti belum ya. Tapi kalau kita baca ayatnya macam-macam tadi ya, penderitaan yang harus diterimanya ya. Nah kalau kita mengingat si wabah ini, itu kan juga mulainya dulu dari apa ya? Dari pasar hewan liar. Jadi COVID-19 itu diduga dari pasar hewan liar yang kemudian mengeluarkan virus ya. Kalau dulu yang SARS yang pertama, penyebabnya itu udah jelas, yaitu kucing hutan. Jadi kucing hutan itu dimasaknya nggak matang, ada virusnya itu ya. Namanya civet bahasa Inggrisnya. Tapi kalau sekarang ini diduga kelelawar gitu ya. Nah kita kan melihat bahwa manusia itu ya serakah gitu ya. Jadi semua pengen dimakan. Ketika saya waktu pernah ke China, si tour guide-nya juga bilang, oh kalau di sini memang yang berkaki semua dimasak. Bisa masakannya apa aja enak, kecuali kaki meja gitu ya. Kaki meja kan nggak bisa. Jadi semua dimasak. Karena mereka pintar memberi bumbu itu juga, sehingga masakannya jadi enak ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat apa yang diperintahkan oleh Tuhan, jadi kalau di kitab Keluaran itu, Imamat dan sebagainya sudah diatur bahwa orang Israel itu makannya memang jelas sekali ya. Jadi gak boleh makan babi ya, yang tidak berkubelah, gak boleh makan daging anjing, gak boleh udang ya, karena udang kerang itu makanannya adalah bangkai-bangkai yang ada di dasar laut ya. Nah kalau sekarang kemasukan merkuri, maka kerang itu mengandung banyak sekali merkuri.
Jadi kalau di Israel itu tidak ada seafood ya. Jadi pada lautnya banyak, nggak boleh makan seafood. Makanya tiap hari itu ayam, daging sapi atau lembu sama ikan gitu ya. Jadi nggak ada seafood. Dulu saya dengan dokter Daniel tuh ke Israel 14 hari, makanya itu aja dagingnya itu. Padahal lautnya banyak, tapi nggak boleh makan seafood ya. Dan memang ternyata kita tahu juga kandungan seafood itu selain ada logam berat, kolesterolnya sangat tinggi. Jadi udang, cumi-cumi, kepiting ya, itu tuh ya mungkin sekali-kali nggak apa-apa ya, tapi kalau terus menerus itu memang kurang baik untuk tubuh kita ya. Nah, tapi kalau tadi orangnya itu serakah, maka ya segala dimakan ya, ada kucing, kelelawar dimakan, akhirnya terjadilah bencana seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita baca ayat tadi ya, kita baca ayat yang tadi, Nasional ditayangkan lagi Timotius 1 ayat 3. Jadi sebetulnya yang jadi masalah tuh kita mengatakan apa? Kalau nggak ada rasa cukup gitu ya, kita lanjutkan lagi. Nggak ada rasa cukup, rasanya kurang terus ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, lanjutkan lagi. Nah, tapi saya kira saya lihat bahwa orang-orang itu melakukan apa ya? Melakukan penembagan kayu ya, karena mereka apa yang ingin cepat kaya gitu ya. Tapi Alkitab tuh mengatakan, tetapi mereka ingin kaya gitu. Jadi belum kaya, baru ingin aja ya. Ya, tapi prinsipnya kan tentunya kaya dengan cara yang nggak benar gitu ya, terjatuh dalam pencobaan. Udah satu pencobaan, kemudian lanjutkan lagi ke dalam jerat. Udah kena pencobaan, kena jerat lagi ya. Dan berbagai-bagai nafsu yang hampa masuk ke situ. Dan yang mencelakakan, celaka lagi. Dan yang menenggelamkan ke dalam keruntuhan dan kebinasaan ya. Jadi Alkitab ini jelas ya, kalau sampai runtuh seperti itu, berarti hati-hati gitu ya. Karena nggak cuma menenggelamkan, tapi mulai dari pencobaan, dijerat, ya, nafsu hampa, celaka, tenggelam, ya. Saya selanjutnya, masih ayat selanjutnya. Dan menyimpang dari iman, ya, karena cinta uang, ya, karena melakukan kerusakan lingkungan, maka menyimpang dari iman dan menyiksa diri. Jadi belum kaya kok udah jatuh, udah demikian banyak penderitaannya. Kalau kita merinci seperti ini tuh, berarti ini penting sekali gitu ya. Dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Jadi belum kaya kok sudah tersiksa, malah banyak dukanya gitu ya. Sebab itu hari ini kita diantar lagi, kalau kita hidup itu apa? Belajar mencukupkan ya. Dan jangan ingin kaya, apalagi dengan cara-cara merusak lingkungan ya. Kan ternyata tuh penderitaannya begitu banyak ya. Kita merinci gitu ya. Dan menyiksa diri berbagai-bagai duka ya. Dan sedihnya lagi kalau kita baca Khotbah yang tadi saya bacakan, Khotbah itu lanjutkan lagi, ada kemalangan yang kulihat, ada kemalangan lagi. Apa itu kemalangan? Dan selanjutnya, yang intinya itu ada orang tuh ya udah kaya akhirnya, ya kaya, tidak kekurangan, tapi ternyata tidak diberikan karunia menikmati. Nah ini celaka lagi, udah tadi kayanya susah, tapi nggak bisa menikmati, karena sama Tuhan tidak diberikan kuasa untuk menikmati. Ya tentu saja kalau kita menikmati uang itu tidak baik, dengan merusak lingkungan. Ya saya lihat tadi yang misalnya cari ikan dengan merusak terumbu karang, itu tuh gampangnya tuh kan apa? Kalau bahasanya nggak barokah gitu ya. Jadi kayak nggak diberkati gitu ya. Kaya tapi nanti nggak menikmati ya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi kita jelas kalau nanti nakal itu sudah kaya juga nanti nggak bisa menikmati. Dan dikatakan sia-sia dan penderitaan yang pahit gitu ya. Yang pahit itu kata-katanya jelas sekali ya. Nah oleh sebab itu terus sekalian, kalau kita lihat polusi yang udah ada sekarang ya, sampah plastik di mana-mana ya, kita jangan nambahin juga ya. Saya kalau lihat Pak Dr. Daniel itu bawa tumbler gitu ya. Kenapa? Minumnya dari tumblernya sendiri gitu ya. Bukan takut disantet tuh Pak, bukan ya. Bukan takut disantet gitu ya. Dan ada yang nyantet, tapi karena jangan sampai plastik itu kemudian banyak di tempat kita ya. Jadi sekarang tempat kita juga banyak pakai gelas. Kemudian kalau kita lihat juga hutan di Indonesia itu ternyata
1.871 hektar tiap tahun itu hancur. Banyak sekali ya, 2% hutan itu hancur tiap tahun. Karena apa? Ya serakah, udah nggak sanggup lagi motong, bakar aja lah. Sehingga bisa membuka lahan baru dan sebagainya ya. Kemudian kalau kita lihat juga pengambilan ikan itu luar biasa ya, sampai merusak habitat. Jadi diambil yang masih bertelur semua disikat semua ya, sehingga tentunya lingkungan akan menjadi semakin kacau habitatnya ya. Nah, itu yang sebetulnya nggak baik ya, yang nggak boleh kita lakukan. Karena kita melakukan itu nanti nggak barokah gitu ya. Kita mengatakan kalau ingin hayat itu udah banyak sekali penderitaannya, ditambah nggak menikmati lagi ya. Nah, jadi yang bagian kita tuh apa? Mencukupkan ya, mencukupkan, kita menikmati ya. Kalau menikmati itu, kalau saya lihat Mas Tunggul itu ya, kalau main gitar tuh benar-benar menikmati itu ya, setiap nada-nada itu dinikmati. Nah, itu Mas Tunggul ini bebas stres dia nanti ya, selama main gitar. Kalau di luar ya stres juga. Tapi kalau main gitar tuh betul-betul dinikmati. Jadi sekarang ini ada namanya aliran mindfulness. Mindfulness itu adalah kita itu betul-betul sadar apa yang kita lakukan. Jadi jangan sampai Mas Tunggul tuh main ini pikirannya ke rumah, gitu ya. Ini anakku lagi ngapain, dia udah mandi belum, gitu ya. Tapi kalau seperti itu main gitarnya kan jadi gak baik ya. Atau mikir yang ke belakang, ya. Kok dulu aku kok susah ya, kok aku banyak kegagalan. Jadi orangnya menderita terus. Nah, mindfulness itu adalah kita harus sadar kita lagi apa di sini, gitu. Mendengar firman, menikmati benar-benar dengan firman, nggak mikir yang lalu, nggak mikir yang ke depan, merasakan kursinya empuk, merasakan AC, merasakan nikmatnya Mas Tunggul main gitar dan Mas Teguh main keyboardnya, dinikmati benar-benar gitu ya. Nah, pada saat mindfulness itu stresnya akan hilang. Nah, tapi ada orang-orang tuh duduk di sini pikirannya di rumah ya. Kalau di rumah pikirannya di rumah sakit tuh putar-putar. Tapi mindfulness itu adalah kita di mana nih? Kita lagi dengarkan firman, benar-benar menikmati Mas Tunggul, menikmati alunannya Mas Teguh, menikmati duduknya, menikmati AC-nya. Pada saat kita sadar seperti itu, maka kita jadi tenang, menghilangkan stres ya. Jadi kalau Mas Teguh main itu, bagus itu stresnya hilang ya. Karena benar-benar menikmati ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, apa yang mesti kita lakukan sekarang gitu ya? Dan tentunya kita harus merubah gaya hidup kita ya. Harus sayang sama lingkungan kita. Bagaimana sayang lingkungan itu? Di rumah sakit gitu ya, sampah ada yang tercecer kita ambil ya. Listrik gimana listrik? Gak dipakai, kita matikan. AC kita matikan. Air yang mengalir kita matikan. Karena itu sumber daya, jangan kita boroskan ya. Bahan bakar kita hemat. Apalagi sekarang ini Panti Rasa ini bornya cuma separuh gitu. Jadi uangnya juga cuma separuh ya. Mas Eka bikin tentang bagaimana prediksi keuangan ya, diprediksi. Karena kalau Mas Eka tuh bisa ngitung uangnya. Jadi kalau bencananya itu habis di bulan Juni, bulan depan selesai, kita itu labanya kita tuh 1 tahun 1,5 miliar. Jadi 1,5 miliar itu karena pemasukannya nggak begitu banyak, tapi pengeluarannya banyak. Tapi kalau itu mundur, bencananya sampai September, pasiennya kan masih takut ke kita tuh minus itu. Jadi baru kali ini kerja tapi kok minus gitu ya, kerja tapi minus. Kalau sampai Desember belum selesai, jadi perkiranya Pak Jokowi di bulan Desember itu minus lagi. Kenapa? Pasiennya itu berkurang, takut ke rumah sakit, pengeluarannya kan tetap gitu ya. Nah, oleh sebab itu apa ya? Kan bisa kita hemat, harus kita hemat, kita efisiensikan ya. Dari kalau kita punya sampah itu, sampah infeksius, itu membakarnya tuh pempes satu, pempesnya 1.000, bakarnya itu 10.000 itu. Karena kita harus ke insenerator bakarnya. Oleh sebab itu kalau pempesnya itu misalnya bukan pasien infeksius, pasien biasa, mungkin kita masukkannya ke sampah domestik. Tapi kalau pasien infeksius, GE ke sampah infeksius. Karena dengan kita sampah itu banyak, itu juga biayanya menjadi banyak di rumah sakit itu ya. Nah, bagaimana dengan sampah plastik ya? Kita kurang sampah plastik ya. Jadi kalau belanja di mobil sudah siapkanlah tempat yang dari kain ya, sehingga
pada waktu belanja itu kita tidak lagi minta plastik, apalagi sekarang berbayar gitu ya. Dan tentu saja jangan menghaburkan sumber daya kita, makanan berlebihan ya, ada makanan harus dibuang, ya, itu jangan sampai seperti itu. Kita harus menjaga lingkungan kita ya. Tapi kalau saya bolak-balik dengan rumah sakit ini tuh memang selalu ada permasalahan ya. Kita seperti perahu ada gelombang. Tapi bolak-balik saya ingat waktu murid Tuhan Yesus itu di dalam perahu terjadi angin sakal yang besar, Tuhan jalan di atas air. Tuhan mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi ketika melihat akan seperti itu, ya sudah tenang. Nah, ini kan punya Tuhan ya. Tapi ada bagian kita apa? Bagian kita sekarang menghemat dari juga menjaga lingkungan kita, dan kita juga harus mempunyai bagaimana supaya rumah sakit kita ini bisa nantinya kembali laku gitu ya. Kalau di Purworejo sekarang sudah mulai ada periksanya pakai video call 175.000, 10 menit ngobrol-ngobrol, selesai. Terus ada juga pasien-pasien yang pengen divaksin atau pengen periksa PCR, nggak masuk rumah sakit, cuma di parkiran, diambil darahnya, keluar, muter lagi sudah jadi ya. Karena apa? Memang pasien-pasien takut ya dengan rumah sakit ya. Tapi kalau di kita, kadang masyarakatnya mungkin ya menengah, jadi menengah ke bawah juga ya, suruh seperti itu juga agak susah seperti itu. Tapi kemarin dari Mas Eka apa? Tunda berobat, kita hapus aja lah sudah. Nah, sudah boleh berobat gitu ya. Karena kalau ditunda kelamaan nanti hipertensinya naik, ya, gulanya naik seperti itu. Dan saya percaya bahwa perahu rumah sakit kita, walaupun sekarang ini ada badai, tapi saya badainya kena semua ya sekarang ya. Tukang rias ya, ojek, semua kena. Ada guru les, pasien saya juga pada kena karena dengan gelombang COVID ini ya. Tapi kita teringat bahwa Tuhan Yesus selalu akan menolong kita. Masih terasa ngomong tenang, aku ini jangan takut ya. Di rumah sakit kita, saya percaya walaupun nanti ada gelombang macam-macam, tetap berjalan dengan baik ya. Baik Ibu sekalian, saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh mengingatkan kita jaga lingkungan. Kuncinya jangan serakah, ya. Jangan ingin kaya kan. Katakan kaya itu malah artinya banyak, pakai banget gitu ya, seperti itu. Dan setelah kaya pun kalau kita nggak diberkati Tuhan, jadi berkat kita tuh bukan berkat dari Tuhan, kita juga nggak bisa menikmati. Gitu ya. Dikatakan yang menikmati malah orang lain ya. Jadi hidupnya kesal seharian sepanjang hidup tapi tidak mendapat berkat. Tapi kita semua orang yang diberkati, biar kita ikut firman Tuhan, jaga lingkungan, hemat untuk efisiensi rumah sakit kita. Dan kita berdoa supaya rumah sakit kita dan rencana ini supaya cepat selesai, supaya kita semua bisa kembali lagi ke kehidupan yang normal. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berlembah di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan. Untuk hidup ini Tuhan, biar kami mencukupkan Tuhan. Kami tidak ingin kaya Tuhan, sehingga kami terjatuh dengan banyak sekali penderitaan. Dan yang terpenting Tuhan, berilah kami karunia untuk menikmati apa yang menjadi bagian kami. Kami berdoa Tuhan untuk rumah sakit ini Tuhan, berikan kami semua bergandengan tangan untuk mengefisiensikan dari listrik, dari air, dari bahan bakar, dari makanan, sehingga Tuhan di tengah krisis ini rumah sakit kami bisa terus Tuhan bertahan. Kami berdoa untuk kami semua dalam memberikan pelayanan, Kau berkati Tuhan, dan biar rumah sakit kami boleh tetap Tuhan menjadi pilihan masyarakat di kota Semarang ini. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, Bu Ati, Maria, biar Kau sendiri Tuhan yang akan terus menjagai, Kau sendiri akan memberikan kesembuhan yang daripada-Mu saja Tuhan. Mbak Ati dan keluarganya Kau lindungi, dan biarlah Mbak Ati bisa bersama-sama dengan kami bekerja setelah kesembuhan yang Kau berikan. Dan juga berdoa Tuhan untuk hari yang berulang tahun berbahagia Ibu Dwi Sosialwati, Engkau tambahkan 1 tahun umurnya lagi, Engkau berkati Tuhan dengan berkat kesehatan, berkat kesuksesan, dan berkat kebahagiaan.
Terima kasih Bapak, kami menyerahkan rumah sakit dalam tangan-Mu. Hebat untuk krisis yang sedang terjadi, biar cepat berlalu Tuhan. Engkau lindungi Tuhan rumah sakit kepunyaan-Mu ini, dan Engkau juga berkati kami semua sebagai anak-anak-Mu, agar boleh senantiasa bekerja dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Sekalian kita nyanyikan lagi bagaikan berjalan. Tapi dinikmati kalian ya, dinikmati